hal yang baru di Indonesia sebenarnya ditemukannya penyebab daripada stroke itu, yaitu kita kenal dengan istilah patent foramen ovale. Artinya ada suatu celah di dalam jantung itu antara serambi kiri dan serambi kanan yang tidak tertutup sesudah lahir. Menurut statistik itu ada 25% dari populasi. Artinya 1 dari 4 orang kita ini ada celah seperti ini. Jadi dalam 5 tahun terakhir kami sudah mengumpul data PFO itu mulai dari yang ringan, sedang dan berat lebih dari 500 pasien. Sobat sekalian, kita mengetahui tentang stroke sebagai sebuah gejala penyakit yang ditimbulkan oleh karena adanya sumbatan atau bahkan pecahnya pembuluh darah otak. Stroke senantiasa dikaitkan dengan usia lanjut. Namun, laporan akhir-akhir ini menunjukkan bahwa stroke juga ternyata mengenai orang muda. Bahkan ada laporan yang menyatakan bahwa 13-18% dari stroke justru terjadi pada orang dengan usia muda. Mengapa dan bagaimana stroke yang terjadi pada orang muda ini? Kita akan mendengarkan diskusi yang menarik dengan Profesor Dr. Hamed Umar, PhD dari Rumah Sakit Pusat Otak Nasional, Profesor Mahar Marjono. Sobat Universitas UMI Official, selamat bertemu kembali dalam acara 30 menit bersama Tokoh Bangsa. Hari ini kita bersama dengan Profesor Dr. Hamed Umar, SPJP, konsultan dari Rumah Sakit PON, Jakarta. Apa itu Rumah Sakit PON, Pak? Rumah Sakit Pusat Otak Nasional. Pusat Otak Nasional. Hari ini kita akan bersama Prof. Hamed Umar berbicara mengenai stroke dan serangan jantung pada usia muda. Dalam 2 pembicaraan. Pembicaraan pertama, mengapa akhir-akhir ini stroke banyak dicatat, banyak datang di rumah sakit dan ditemukan pada usia muda. Iya. Monggo, Prof. Hamed. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kejadian stroke ini yang dimaksud ini memang itulah yang terbanyak, namanya stroke iskemik. Jadi ada 2 macam stroke. Stroke iskemik itu menduduki porsi 85%. Sedangkan yang satu lagi disebut stroke perdarahan atau hemoragik. Nah, kalau berbicara mengenai stroke pada usia muda, kita kaitkan dengan stroke iskemik. Nah, ini memang hal yang baru di Indonesia sebenarnya ditemukannya penyebab daripada stroke itu, yaitu kita kenal dengan istilah patent foramen ovale. Artinya ada suatu celah di dalam jantung itu antara serambi kiri dan serambi kanan yang tidak tertutup sesudah lahir. Ini adalah contoh daripada gambar stroke pada usia muda, pada usia 55 tahun ke bawah. Ini ada celah sebelah sini. Ini gambar ilustrasi saja. Nah, ini sebenarnya muncul menurut statistik itu ada 25% dari populasi. Artinya 1 dari 4 orang kita ini ada celah seperti ini. Oh, celah yang menetap ini yang menetap ada pada itu 1 dari 4 orang. 1 dari 4 orang, artinya 25%. Jadi kita berada sekarang sini katakanlah 10 orang, berarti ada berapa orang? Ada 2 orang lebih ya, katakan begitu. Cuma ini tidak akan memberikan keluhan
atau masalah kalau ditemukan secara kebetulan. Karena apa yang dikatakan statistik tadi ada ukurannya. Ada yang kecil, ada yang setengah besar, ada yang besar, dan ada ada aneurismanya. Nah, yang terakhir saya sebut tadi itu yang sangat berbahaya. Jadi tidak usah khawatir, walaupun dikatakan 1 dari 4, 50% dari itu sebenarnya ditemukan secara insidental. Dan tidak bermanifestasi klinis. Tidak bermanifestasi klinis, biasa-biasa. Mungkin saya juga ada, ada teman-teman di sini, tapi tidak ada manifestasi klinis. Oke. Ya. Kalau begitu Prof, bisa nggak menerangkan juga mengapa juga akhir-akhir ini atau data statistik di rumah sakit besar menunjukkan bahwa serangan jantung pada orang muda juga membanyak. Iya, jadi kalau serangan jantung yang dimaksud itu, mungkin yang dimaksud itu serangan jantung miokard infarct, akut coronary syndrome atau myocardial infarction. Nah, kenapa akhir-akhir ini banyak? Karena kehidupan kita dengan perubahan zaman kemodernan itu berarti merupakan merubah pola hidup, terutama pola makan. Nah, makanan cepat saji umpamanya ya, dan yang mengandung tinggi lemak, tinggi garam, kurang serat, tinggi garam, itu semua akan menuju kepada masalah hipertensi, ada diabetik, ya kan? Ya seperti sekarang, maaf saya sebut aja umpamanya nama merek ya, Coca-Cola dan lain sebagainya, itu sangat tidak dianjurkan itu. Karena arahnya itu akan menuju kepada suatu penyakit jantung. Ya, selain daripada diabetes itu yang tadi berasal daripada makan yang manis akan berujung kepada jantung, kan diabetes bisa ke situ. Begitu juga makan yang terlalu tinggi garam akan menuju kepada hipertensi ke jantung. Dari semua itu yang paling berbahaya umpamanya ada. Ini juga satu lagi yang paling sering di Indonesia ini adalah rokok. Rokok itu adalah salah satu risk factor atau faktor risiko terjadinya penyakit jantung koroner. Nah, mengapa ini banyak pada orang muda? Nah, sebab hal-hal yang terkait dengan tadi apa yang saya sebut tadi banyak dilakukan, konsumsi itu banyak pada orang-orang muda. Tidak jarang kita lihat ya bahwa penyakit-penyakit seperti ini munculnya dari orang muda karena banyak usia-usia muda sekarang yang tidak malu-malu lagi untuk memegang rokok. Dan pada mereka itulah karena dia sanggup membeli sesuatu umpamanya makanan yang saya bilang siap saji, tinggi lemak, tinggi kolesterol, tinggi garam, tinggi gula. Sehingga pada suatu epidemiologi mengarah kepada usia muda yang banyak kena. Nah, itu. Nah, pergerakan juga kurang. Ya, exercise yang kurang itu juga salah satu dari semua hal-hal yang bisa menimbulkan penyakit seperti ini. Kaitannya juga dengan hiperlipidemia. Ya, betul. Lemak atau makanan yang tinggi kolesterol. Jadi saya ingin memberitahukan bahwa ada 5 faktor yang sangat penting kita ingat ya, yang terkait dengan penyakit jantung koroner itu. Yang pertama adalah hipertensi. Itu yang paling saya sering menyatakan pada pasien-pasien bahwa penyakit yang darah tinggi ini itu adalah momok sebenarnya. Karena pada saat yang sama, hampir sama, dia bisa menghantam jantung, ginjal, dan otak. Dan itu hipertensi adalah suatu penyakit yang silent enemy. Bersembunyi dan tidak dirasakan apa-apa. Dulu kita ingat pada orang-orang tua kita bila mana sakit kepala, itu hipertensi. Sebenarnya itu tidak. Itu hanyalah mitos sebenarnya. Hipertensi sebenarnya tidak memberikan gejala apa-apa sebelum dia ganggu 3 organ ini. Yang mana dari 3 ini yang lebih dulu dan mempunyai senjata yang kuat untuk menghancurkan badan manusia ini adalah jantung. Kenapa?
Karena darah tinggi ini adalah suatu tekanan yang melebihi daripada nilai normal. Yang menderita pertama itulah jantung. Pompanya menjadi lebih kuat untuk mendorong darah itu keluar. Karena dia kuat, selalu kuat ini setiap hari, tiap hari. Seperti orang yang olahragawan angkat besi atau barbel, ini yang menjadi keras. Jadi jantung itu sebenarnya bisa dilihat dengan ultrasound yang namanya ekokardiografi. Otot jantung itu menjadi tebal. 1,5 sampai 2 kali lipat bisa terjadi. Nah, itu bukan hal yang diinginkan sebenarnya. Karena efek sampingnya berat. Iya. Oke, pertanyaan lain Prof. Hamid. Iya. Dari dua ini, stroke pada orang muda, serangan jantung pada orang muda. Ya. Dari dua ini, apakah ada korelasi keduanya? Apakah ada relasi-relasi yang terkait? Tadi Prof. Hamid sudah menyebut hipertensi. Ya. Bagaimana relasi hipertensi dengan stroke, hipertensi dengan dan sebagainya? Ya. Jadi kalau kita ambil salah satu contoh tadi sebagai faktor risiko, katakanlah hipertensi. Hipertensi ini setelah dia merubah anatomi jantung tadi, yang tadinya tipis dan compliant, relaksasinya bagus, menjadi kaku, maka yang musibah yang kedua adalah ruang jantung yang disebut dengan atrium kiri atau left atrium. Atrium kiri itu adanya, kalau saya kasih lihat di gambar ini, ada di sebelah sini. Ini adalah gambar potongan jantung, ya. Di sini ventrikel kiri, atrium kiri, ventrikel kanan, atrium kanan. Di sini berisi darah bersih. Nah, kalau hipertensi tadi, otot ini yang sangat tebal. Karena dia sangat tebal, maka toren atau kita ingat toren ya, tempat darah itu berkumpul dari paru-paru, itu akan stagnan di sini karena dia melawan tekanan di sini. Apa yang terjadi karena dia elastis, itu dia mengembang menjadi besar. Kalau dia menjadi besar, oleh karena susahnya darah itu didorong ke bawah karena dia elastis, itu darah yang ada di dalam itu mudah sekali terjadi trombus karena gerakannya sudah kurang. Saya kasih umpama pada pasien, tahu nggak toren air? Toren air di atas. Di atas. Ya. Oke. Tahu nggak itu apa namanya mobil molen? Ya. Mobil molen di jalan itu kita lihat dia berputar begini. Isinya apa? Isinya adalah semen yang dicampur dengan air, ya kan? Supaya semen itu tidak beku, dia bergerak terus. Nah, kalau umpamanya lambat dia gerak, semen itu bisa beku yang tidak bisa dipakai. Nah, begitu perumpamaan di atrium itu, kalau dia melar, dia membesar, maka darah yang di dalam itu pergerakannya jadi lambat. Sehingga mudah terjadi trombus, pembentukan bekuan darah di faringa. Nah, itu yang kalau lepas, dia kemana-mana. Salah satu yang berbahaya, lepas dari situ, lari ke otak. Maka pasien tadi tidak masuk ke rumah sakit, tidak ke rumah sakit PON, kalau bukan ada serangan stroke. Ya kan? Sudah jelas. Ya, jadi itu yang kenapa kami mendapat banyak pasien itu yang stroke pada usia yang muda, atau apalagi kalau usia lanjut dengan stroke. Salah satu yang diperiksa oleh para neurologis itu diminta periksa kepada kardiologis adalah jantung. Sebab komitmen daripada dokter, semua dokter, sebelum memberikan obat harus diketahui apa sebabnya. Sebab kan yang dicari. Dengan mengetahui sebab, maka obat itu akan tepat atau penyelesaiannya lebih sempurna. Demikian. Iya. Prof. Hamid, ada yang menarik dari apa yang Bapak terangkan ini. Ada kesamaan antara stroke dan jantung. Iya. Serangan jantung dan stroke mengenai orang muda. Iya. Ini kan berarti ada sesuatu hubungan
ada sesuatu korelasi. Iya. Korelasi itu dapat nggak diterangkan, Pak? Iya. Jadi serangan stroke pada usia muda ini seperti yang saya utarakan tadi pada preamble tadi adalah kebanyakannya itu yang ini adalah yang namanya PFO tadi. PFO. Iya. Yang ini adalah di mana tadi di mana bagian daripada serambi itu ada celah. Sebentar saya kasih tunjuk celahnya itu. Ini statistik. Bisa dilihat di sini saudara-saudara. 1 dari 4 kan berarti 25%. Nah, kita lihat di sini ada bekuan darah di kaki kalau ada varises atau apa. Iya. Nah, ini kalau orang yang punya celah tadi di atas di jantung ini, maka varises dari vena ini akan lepas lari ke atas baru menyeberang ke kiri. Ini kan darah vena ini masuk di kanan kan? Iya, iya. Jantung kanan masih ingat itu ilmu apa namanya kedokterannya. Iya, faal. Dia pindah kepada kiri, kiri masuk ke arteri ke aorta lalu ke atas arteri karotis lari ke otak. Nah, ini gambarannya. Jadi yang lepas ini trombus di sini lari ke atas sini dia menerobos tadi celah tadi. Kalau dilihat dari sebelah sini, sebelah saya ini tidak kelihatan lubang, tapi kalau dari sebelah sini kelihatan itu celah itu. Nah, ini yang sering terjadi pada apa yang Bapak sebut tadi adalah korelasi tadi pada usia muda. Pada gambaran TEE atau endoskopi, kita lihat ini ada di sini celah ini dia celahnya tipis sekali. Nah, dia nyebrang dari serambi kanan yang darah kotor ke serambi kiri darah bersih. Ini. Nah, kemudian ini usia muda tadi ya. Ini data dari 1 dari 3 tadi saya perlihatkan. Oke. Nah, mungkin ingin diketahui apa saja gejala. Ya. Betul, gejala. Bagaimana mengenalnya? Bagaimana mengenalnya? Pertanyaan bagus. Jadi gini, salah satu gejala yang paling top itu sebenarnya adalah sering sakit kepala sebelah. Artinya migrain. Oh. Jadi migrain yang terus-menerus hanya minum obat paracetamol dan sebagainya sembuh tidak sembuh, itu harus waspada pada anak muda. Iya. Sering sakit kepala. Yang kedua adalah dizziness. Dizziness itu saya rasa oleng atau apa ya. Yang ketiga adalah biasanya dia sesak pada waktu dia duduk. Pada waktu dia baring dia enak. Jadi terbalik dengan sakit jantung yang namanya heart failure, gagal jantung. Iya. Kalau gagal jantung itu tegak dia enak, baring dia tidur. Ini terbalik. Ini namanya ortodeksia sindrom. Nah, pelatipnya ortodeksia sindrom. Jadi beberapa gejala itu saya bisa. Jadi sakit kepala ya? Sakit kepala, yang namanya migrain. Ini saya perlihatkan mulai dari migrain ya. Nah, migrain itu ada dua. Ada yang dengan aura dan ada dengan tanpa aura. Aura itu pada saat dia sakit kepala luar biasa migrain itu seperti ada bayangan gangguan penglihatan. Kabur-kabur dia lihat pada saat sakit kepala. Iya. Itu artinya sakit kepala atau migrain dengan aura. Nah, itu khasnya PFO. Ya, khasnya. Saya kasih tanda hitam di sini. Serangan migrain dengan sakit. Bagaimana gambar orang yang begitu? Biasanya begini. Ini sakit kepala ya. Migrain, sakit kepala, stroke, mini stroke atau stroke ringan, vertigo, bisa juga. Nah, ini kalau penyelam juga kalau ada yang begini, dia bisa terjadi stroke pada waktu dia naik ke atas dari kedalaman. Perubahan tekanan karena itu pecahnya nitrogen itu ya. Nah, tadi Pak Nasir tadi menanyakan apa saja. Ya, nanti barangkali bisa dilihat di sini. Ada serangan iskemi, ada amnesia,
ada infak retina tiba-tiba buta. Ada orang muda atau setengah muda tiba-tiba buta. Saya pikir itu tidak 100% ya, mungkin 95% dicurigai itu adalah PFO. Ada Pak. Jadi seorang ibu-ibu muda, dia adalah pelatih dance, ya. Tidak, muridnya sudah siap semua, sudah mulai pertama dance, tiba-tiba tidak melihat sama sekali. Tidak jadi lagi proses tadi, bawa ke rumah sakit. Karena buta tiba-tiba. Itu berarti ada trombus yang keluar. Ada trombus yang besar, nasibnya pergi ke sana. Pergi ke otak dan terus menutup pembuluh darah yang ada di sana. Betul. Betul sekali. Nah, ini adalah gejala-gejala, Prof ya. Ya. Keluhan pasien yang mungkin bisa menjadi tanda untuk sakit kepala yang tidak mempan dengan obat-obat biasa. Betul. Ya. Ada yang lebih ramai lagi di di penerbangan. Ya. Penerbangan yang lama itu. Katakanlah ke sini sampai ke Jepang atau ke Amerika. Ya. Itu kan bisa lebih 8 jam atau ke Eropa. Ya. Duduk di kelas ekonomi. Ya. Nah, kelas ekonomi duduk itu biasanya kan tidak bergerakin kaki. Jadi sudah ada memang di kaki itu ada trombus ya, apa istilahnya itu? Varises. Tapi ini bukan varises dan arti kata bukan varises biasa. Biasa ya, tapi itu ada vena dalam. Vena dalam, deep vein thrombosis. Sudah tersimpan, aman. Tapi karena duduk yang lama, itu dia standby untuk artinya lepas dan karena terjadi dilatasi ya. Vena itu menjadi lebih lebar. Jadi longgar kan? Begitu dia turun dari pesawat, ambil bagasi, stroke. Itu disebut dengan sindroma stroke penumpang ekonomi. Jadi economic class syndrome. Sampai ada istilah itu, Pak. Economic class syndrome. Economic class syndrome. Orang yang usia muda turun dari pesawat tiba-tiba kena stroke di tempat bagasi atau bahkan di tangga pesawat. Oh, begitu. Menarik ya, betul. Ya. Jadi edema paru. Nah, ini ada tadi kan kita bicara mengenai keluhan. Ya kan, mengenai tanda-tanda. Ya, mungkin saya langsung aja menceritakan mengenai bagaimana diagnosiknya. Betul, monggo. Jadi diagnostik ini yang namanya PFO ini sebagai penyebab stroke usia muda, satu-satunya adalah dengan ekokardiografi. Tidak bisa dengan EKG. Oh, itu tidak bisa dengan CT scan. Tidak tertangkap dengan EKG. Semua tidak. Jadi CT scan juga tidak. Jadi Pak, begini, pernah terjadi suatu perkara hukum, ya, dokter yang melihat EKG daripada pasien yang gejala stroke ini mengatakan bahwa jantungnya normal. Berdasarkan X-ray dan EKG. Nah, pulang ke rumah tidak tahu 1 hari terjadi stroke yang sangat-sangat fatal, fatal. Iya. Orang keluarganya menuntut. Kenapa dikatakan anak saya ini atau saya pernah baca kasus ini, $200,000 digugat. Ya. Nah, ini ternyata setelah dilakukan otopsi karena meninggal ini pasiennya dengan EKG yang normal sekali, X-ray normal, ternyata ada PFO. Oh, PFO. Ya, jadi didapat ini penyebabnya stroke. Jadi ada sampai meninggal dunia akibat dari itu. Oh, begitu ya. Iya. Iya. Jadi apakah ini bisa dicegah, Pak Profesor? Ya, betul. Pertanyaannya bagus sekali. Suatu kelainan yang bersifat kongenital ini kalau diketahui secara awal, ya, secara awal artinya dia belum terjadi stroke, hanya dengan tadi sakit kepala, migrain atau
Iya. apa yang saya terangkan Terdeteksi tadi. lebih awal bagaimana? Betul, itu dapat dicegah. Ada dua cara. Iya. Cara pertama, kalau dia ukurannya kecil, itu cukup dengan minum obat pengencer darah. Ya, jadi akan tercegah, tidak terjadi itu. Selama pasien itu tolerable dengan obat-obat pengencer darah, ya, aspirin ataupun clopidogrel. Nah, tapi kalau ukurannya besar dan ada pernah sekali dia kena stroke, satu kali aja, jadi kena stroke, ukuran daripada PFO itu grade 4 besar, itu harus ditutup. Wajib. Harus ditutup untuk mencegah. Tutupnya itu dahulu kala barangkali dengan bedah jantung. Ya, terbuka. Terbuka. Zaman sekarang cukup dengan transkateter dari lipat paha. Oh, tidak perlu buka. Tidak perlu buka. Jadi ada payung, nanti saya akan perlihatkan pada mungkin slide-slide. Nah, ini tesnya. Jadi betapa bahwa ekokardiografi itu bisa menjelaskan adanya lubang tadi. Ya, ini kita bisa lihat di sini. Iya, iya. Ya, itu dah pindahnya darah ke sini dengan bubble. Ini Pak celahnya Pak, kecil begini. Nah, penata laksanaan ini tadi kan? Iya, bagaimana tata laksananya? Tata laksananya, betul. Ini, aduh, kalau kecil saya sudah lebih dulu terangkan. Jadi dibagi dua, Prof ya, ukuran kecil dan ukuran besar. Ya. Artinya kedua-duanya ini memang harus ke dokter Betul. jantung. Ya. Ya. Profesor Hamid Umar, Ya. Bapak di Rumah Sakit PON Jakarta. Ya. Selain di Rumah Sakit PON, apakah penanganan PFO ini juga sudah ada di rumah sakit lain? Ada, ya. Mungkin rumah sakit PON itu di Indonesia ini dah jumlah daripada kasus PFO ini yang sangat banyak. Menurut saya seluruh Indonesia itu sangat banyak. Jadi dalam 5 tahun terakhir kami sudah mengumpul data PFO itu mulai dari yang ringan, sedang dan berat lebih dari 500 pasien. Berarti hampir lebih kurang 100 pasien per tahun. Itu yang bergejala. Itu yang bergejala dan datang. Datang. Bisa saja bergejala tapi tidak datang. Betul. Atau kalau dia datang tidak terdeteksi di rumah sakit tempat dia datang. Betul sekali. Nah itu yang apa namanya yang saya jumpai seperti itu. Nah, ini apa yang kita cerita ini semua hal yang terkait dengan PFO. Memang kalau dilihat adalah sangat tergantung daripada diagnostik dan perangkat diagnostik. Jadi pengetahuan dokter untuk menangkap ini memang harus di-upgrade. Ya. Harus di-upgrade. Harus upgrade. Karena apa? Karena ini ada suatu subspesialisasi sendiri, memeriksa secara detail, bahasa Jepangnya komakai, complicated, karena memang barangnya ini kecil. Sama halnya saya bisa kasih contoh seorang tukang yang bikin mobil-mobilan seukuran begini sama yang bikin jarum jam tangan itu kan detail kan? Detail kecil. Ya, dua-dua mekanikal. Ini juga bisa lari mobil-mobilan tadi. Iya. Nah ini mirip begitu Pak. Iya. Jadi Prof Hamid, kalau bisa saya membuat kesimpulan kecil bahwa PFO adalah biang keladi terjadinya ancaman serangan jantung dan stroke pada orang muda yang akhir-akhir ini ditemukan semakin banyak. Sebetulnya sudah ada penyakit ini, sudah lama ada, selalu ada, namun upaya untuk mendiagnosa dan mengatasinya baru saja dikembangkan di Indonesia sehingga kelihatan seperti penyakit yang baru, tapi sebetulnya dia seharusnya sudah lama ada. Sejak zaman Nabi Adam. Iya. Jadi Prof Hamid, saya ingin juga mengatakan bahwa PFO ini kalau terdiagnosa dengan baik, dengan dokter yang tepat di rumah sakit yang tepat, banyak orang diselamatkan. Banyak orang yang bisa diselamatkan, banyak orang yang bisa dibantu. Betul. Dan tentu saja sebagai dokter, sebagai bagian dari rumah sakit,
Bapak harus kembangkan ilmu ini Iya. ke seluruh tanah air, Bapak. Insya Allah. Dengan meningkatkan kapasitas, Iya. capacity building bagi dokter-dokter di Indonesia. Siap. Iya, Pak. Jadi Baik. saya kira terima kasih banyak Prof. Hamid atas kehadirannya pada 30 menit bersama tokoh bangsa dengan topik serangan jantung dan stroke pada orang muda. Bagaimana mengenali dan mengatasinya. Terima kasih atas perhatian Sobat Universitas UMI Official. Kami ucapkan selamat sampai bertemu kembali pada sesi yang pasti akan sangat menarik, sama menarik. Stroke pada usia lanjut. Oh, ada lagi episode berikutnya, stroke dan serangan jantung pada usia yang tidak muda. Ya, Pak ya. Ya, jangan lupa subscribe channel ini, Ibu Bapak sekalian, Sobat Universitas UMI Official. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore. Sampai jumpa. Terima kasih, Prof. Hamid. Terima kasih. Ya, terima kasih.